Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pratama di kanal YouTube Pratama Indomitra, khususnya di program Question and Answer. Kali ini Sobat Pratama, kita akan membahas beberapa pertanyaan yang masih belum saya jawab untuk webinar pertanggal 29 Desember 2021. Inilah adalah webinar yang ke 64 ya? 64 ya? 63. Nah, webinar 63. Jadi alhamdulillah kami sudah menyelenggarakan free webinar sebanyak 63 minggu. Berarti sudah setahun lebih. Sekitar 52 ya, setahun 2 bulan lah ya. Nah, Sobat Pratama, saya mulai dari pertanyaan pertama yang belum saya jawab ya. Terkait dengan pertama ini Pak Doni Uswadi. Tanya Pak, kalau perusahaan membayar premi asuransi karyawan ke perusahaan asuransi swasta tapi tidak dimasukkan sebagai objek 21, apakah bisa di-PP dan dikonversi fiskal? Ya, Pak Doni, untuk 2022 ini masuk kategori benefit in kind. Secara umum itu objek pajak. Cuma sampai sekarang peraturan pelaksana berupa peraturan pemerintah yang menjadi turunan dari pasal 4 ayat 3 huruf delta belum ada. Jadi apakah itu bagian dari objek atau enggak tergantung. Tapi kalau bicara benefit in kind, iya. Itu tambahan kemampuan ekonomi sebagai karyawan, iya. Dan itu objek pajak, iya. Kalau pakai pasal 4 ayat 1 huruf A. Cuman pengecualiannya belum kita ketahui bersama karena peraturan pelaksananya berupa peraturan pemerintah belum ada. Demikian Pak Doni. Pak Kurniawan Sandi. Kalau saya sudah berakhir 22 berdasarkan PP 23 tahun 2015, bagaimana penentukan angsuran 25? Saya sudah bahas di presentasi tarif PPh-nya untuk angsuran tahun pertama 2022 itu 0. Demikian ya. Kemudian Pak Radius. Pak Pri, saya izin bertanya, apabila ada SPT WPOP tahun 2021 lapor menggunakan norma, kalau di tahun 2022 mau menggunakan PP 23 dengan tarif 0%, apakah boleh? Boleh sepanjang memenuhi kriteria yang ada di PP 23. Jadi omsetnya tidak lebih dari 4,8, ya itu silahkan. Kemudian berlaku 7 tahunnya bukan 7 tahun sejak mulai, tapi 7 tahun sejak berdiri. Ya kalau memang 7 tahun sejak 2018 ya, kalau memang wajib pajaknya mulai 2018. Tapi kalau 2020 itu yang pertama kali, nah berarti tambah 7 tahun. Demikian Pak Radius. Pak Rizky. Pak Pri izin bertanya, mohon pencerahannya apakah masih wajib menerbitkan faktur pajak jika badan tersebut memilih menggunakan PP 23 yang mana BP tersebut pada tahun pertama belum mencapai omset dan belum. Kalau belum PKP berarti belum wajib menerbitkan faktur pajak. Demikian Pak Rizky. Ibu Siti Nasikah. Sumbangan untuk panti asuhan boleh nggak Pak dibayarkan? Boleh sepanjang memenuhi ketentuan di pasal 6 ayat 1 huruf IJKLM. Jadi Bu Siti, Ibu cek lagi ya, pasal 6 ayat 1 huruf IJKLM. Peraturan pelaksana dari pasal 6 ayat 1 huruf IJKLM ini mengacu pada PP 93 2010. Jadi Ibu silahkan cek di situ ya. Secara panti asuhan yang dituju tidak ada hubungan dengan pemilikan usaha. Jadi Ibu cek sana ya. Kemudian Pak Yofiansah. Perusahaan berbentuk PT selama 3 tahun peredaran brutonya kurang dari 4,8 menggunakan P23, tarifnya 0, untuk tahun keempat ternyata peredaran brutonya masih di bawah ini karena penetapan PPh final di pasal 5 dibahas di 3 tahun. Apakah tahun keempat pilihannya 2 ya, karena badan otomatis pilihannya 1, cuman pembukuan ya, pembukuan menggunakan PPh final karena peredaran bruto masih ini. Jadi pakai pasal 17 ayat 2B. Demikian Pak Yofiansah ya. Pak Izudin, BP yang penghasilannya diinvestasikan jenis investasi yang penghasilannya bukan objek pajak dan kena PPh final, apakah semua biaya tersebut non-deductible? Ya, BP tersebut bidang usahanya bukan perusahaan yang berada di bidang investasi. Oke, betul itu. Rujukan saya, Pak Izudin, ada di PP 94 2010. Bapak bisa cek ya, itu sudah saya bahas juga. Pak Ibu Eko Rahmawati, izin bertanya, jika ada seorang ayah selagi hidup menitipkan saham kepada anak pertama dalam bentuk hibah, namun di kemudian hari yang meninggal dunia sehingga status pemilikan menjadi milik anak pertama. Ketika warisan dibagi,
Nah, ini warisan itu dibagi pada anak lainnya, prosedur perpajakannya gimana? Prosedur perpajakannya kalau warisan ya memang, jadi ini hibah atau waris ini? Ini perlu jelas ya. Kalau sudah dihibahkan ke anak pertama ya memang sudah pindah ke anak pertama. Kalau memang, nah ini bahasa Bu Eko ya, Bu Eko atau Pak Eko nih. Kalau Rahmawati ibu ya, Bu Eko ya, Bu Eko Rahmawati. Ini bahasa tulisan ibu yang membuat dispute nih. Kalau hibah sudah ada peralihan bapak ke anak pertama. Kalau waris berarti hibahnya belum ada. Jadi yang ibu maksud mana ini? Kalau memang dititipkan dulu belum hibah, otomatis ke anak warisan, nah itu non objek pajak. Nah ini ya bingung lagi nih. Ya jadi karena kalimat yang ibu pakai itu bias. Kalau warisan ya bapak ngasih warisan ke anak-anaknya ketika bapak meninggal. Tapi kalau udah bapak menghibahkan, berarti sudah beralih dulu dari bapak ke anak pertama. Dengan demikian, bapak meninggal ya sudah nggak ada warisan. Demikian Bu Eko ya. Pak Izudin lagi, apabila kompensasi PTA dan PT adalah orang yang sama, apa di sini dianggap hubungan istimewa? Ya, hubungan istimewa. Pak Antonius Sugiarto, Pak Pri mau nanya, jika PT diaudit oleh KP tapi tidak memberikan opini dan laba menurut KP misalkan sebesar 1 M dan laba menurut PT yang dilaporkan 800 juta, bila diperiksa oleh kantor pajak, kemudian apa yang dikoreksi? Apa yang bisa dikoreksi? Berarti labanya kurang 200 juta Pak Anton. Kemudian bila PT punya jurnal penyelesaian atas laba menurut KP ada selisih 200 juta, tapi KP tidak mengikuti jurnal penyelesaian karena beda sisi pandang pembangunan biaya. Nah, tetap kantor pajak akan menggunakan KAP. Kenapa? Karena KAP itu pasti punya pegangan bahwa pembukuan PT ini sesuai dengan SAK. Apakah SAK etap maupun PSAK. Nah, demikian. Kalau tidak memberikan opini, ya memang ini pembukuannya tanda kutip ya memang dispute di situ. Ya, memang dispute sehingga disclaimer. Nah, ini otomatis ya KP berlepas diri dari opini itu. Ya, baik. Ibu Sumarni Marni. Ini nama satu orang atau 3 ini, kayak orang Sunda ya. Ya. Selamat siang Pak Pri, kita bergerak, mungkin ibu kali ya, bukan saya, soalnya kita nih. Kita bergerak di bidang pengangkutan kapal dan saat ini sedang pemeriksaan tahun 2017. Atas pemeriksaan itu, DJI menggunakan kita PPN-nya harus disetor, padahal kita belum bisa PKP karena ada izin siupal yang belum keras, jadi belum bisa mengajukan PKP, walaupun secara omset harusnya sudah PKP. Menurut Bapak bagaimana? Kalau memang PPN itu nggak melihat dari izin siupal. Ya, kalau memang penyerahannya itu objek PPN, ya objek PPN. Nah, ini kasus ini Ibu perlu cermatin Ibu Marni ya. Kalau memang kapalnya pengangkutan, jasa pengangkutan kapal, ya otomatis itu non-objek PPN. Tapi kalau memang bentuknya adalah shipping rental, nah ini objek PPN. Ya, menurut Bapak mengenai kita selaku BP harus berdebat dan apakah langsung ya landasan hukumnya tadi. Kalau memang misalkan transaksinya berkaitan dengan shipping liner, pengangkutan kapal, itu non-objek PPN. Tapi kalau shipping rental, itu objek PPN. Nah, ini arahnya ke sana. Siupal ini hanya sebagai perizinan ya, sebagai ketentuan formal. Baik. Ya, memang dispute-nya kenapa? Karena belum ada siupal itu. Orang pajak pegang siupalnya, sementara wajib pajak pegang materinya, substansinya ini shipping liner atau shipping rental. Demikian. Pak Hilman Ramdhani. Siang Pak Pri, jika karyawan menjadi pembicara di luar negeri dengan mengatasnamakan perusahaan tempat dia bekerja dan atas penghasilan dibagi hasil 30% untuk karyawan dan 10% untuk perusahaan, apakah atas pendapatan perusahaan tersebut dikoreksi fiskal? Pendapatannya mengatasnamakan perusahaan berarti pendapatannya ke perusahaan semua, nggak dikoreksi fiskal. Nanti kemudian ada biaya ke karyawan sebesar 30%-nya. Demikian. Pak Theodorus Nugrahanto. Pagi Pak Pri, semoga buat wasit, amin. Mau tanya Pak, kalau misalnya ada gaji bagian marketing dianggap research development, gaji tersebut sudah dipotong 21, gaji tersebut diimbus ke perusahaan afiliasi di luar negeri. Yang jadi pertanyaan atas biaya reimbus tersebut terutang PPN dan menjadi penghasilan bagi perusahaan. Tergantung jurnalnya Pak Nugrahanto ya. Kalau saya melihat
ini gaji perusahaan di Indonesia. Berarti tagihan ke luar negeri itu objek PPN. Karena apa? Kayak jasa manajemen. Nah, itu kenapa saya melihatnya ini gaji pegawai, gaji bagian marketing. Artinya ini pegawai Bapak. Ya, pegawai perusahaan lokal ketika dirembes itu sebenarnya bukan rembes. Itu adalah tagihan atas pendapatan. Jadi kayak jasa manajemen. Jadi objek PPN. Demikian. Pak Agus Pandoman, Pak Dr. Agus Pandoman, Pak izin bertanya bagaimana perhitungan pajak berkaitan dengan pembubaran badan usaha. Ya, pembubaran badan usaha itu harus dilihat dulu saldo-saldo di neraca masih apa aja. Perhitungannya normal. Kalau memang ada utang yang kemudian dihapus, berarti other income. Kalau memang ada piutang ketika dihapus, ya berarti non-deductible expense karena tidak memenuhi ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf A. Jadi normal aja Pak. Tinggal sekarang saldo di neraca itu apa saja. Kan biasanya mungkin sudah tidak beroperasi ya. Otomatis kan laba ruginya nihil. Nah tinggal nanti saldo neracanya dinihilkan. Nah tinggal pilihannya tadi. Ketika masih ada piutang, ya piutangnya kemungkinan dihapus atau dibagikan ke sebagai dividen. Ada aset tetap juga bisa dihapus atau dibagikan dalam bentuk aset dividen. Jadi perlakuan PPh badannya sama aja. Pak Amin L. Selamat siang Pak Pri, izin bertanya ya. Pada laporan SPT 2020 kami munculkan transaksi utang pada pemegang saham perusahaan kami berbentuk perseroan komanditer. Apakah bisa tersebut diubah menjadi setoran modal? Bisa aja. Bisa aja perseroan modal, tergantung kesepakatan. Apabila bisa, apakah harus dilakukan pembetulan SPT? Ya. Atau tersebut diubah menjadi modal pada laporan, tergantung kapan kesepakatan utang pemegang saham menjadi modal. Kalau memang kesepakatannya itu 2021, ya tidak perlu ada pembetulan 2020. Jadi kita lihat ke perjanjian antara CV dengan pemegang sahamnya, ya, dengan peseronnya itu kapan terjadinya. Demikian, Bu Yaya. Pak, jika setelah mendapat SP2DK terjadi koreksi biaya, apakah dimunculkan di koreksi fiskal atau langsung mengubah angka di laba rugi? Dimunculkan, ya dimunculkan di koreksi fiskal. Ya, berarti pembetulan arahnya, Bu Yaya ya, pembetulan. Kemudian Bu Fen, Pak, PPh 21 DTP bukannya di koreksi fiskal ya? Apakah bisa dicoas tersendiri agar tidak semua masuk? DTP itu nggak dikoreksi fiskal. Jadi jurnalnya pernah saya buat, jadi jurnalnya gini Bu, uang yang tetap itu dipotong, cuman duitnya nggak ke kas negara, duitnya ke karyawan, jadi nggak ada koreksi fiskal. Demikian, ya. Jurnalnya normal, cuma nanti arus kasnya tidak ke kas negara dalam bentuk SSP, tapi ke karyawan. Bu Heni Setiani, siang Pak Pri mau tanya, perusahaan afiliasi minjam uang tanpa bunga ke perusahaan kami. Yang menjadi permasalahan adalah tidak ada perjanjian tertulisnya. Peminjaman yang dilakukan bila kami kekurangan bayar gaji dan belum pernah. Perusahaan afiliasi selalu menitipkan barang kami tanpa perjanjian tulisan free. Yang jadi pertanyaan saya nyambung tadi adalah untuk 1 dan 2 perlakuan pajak di mana? Nah, perlakuan pajaknya ngikutin ke hukum kesepakatan. Cuman gini Bu Heni ya, untuk bisnis sebaiknya itu kesepakatan para pihak yang punya entitas terpisah harus tertulis. Kenapa? Kalau tidak tertulis, muncul dispute itu. Jadi apa yang sudah disepakati dituangkan dalam bentuk tulisan. Disepakati bersama, berarti backdated itu arahnya. Ya kalau perpajakannya itu bisa menimbulkan dispute tuh, Bu Heni ya. Apalagi nggak ada pinjaman tanpa bunga itu. Kalau hubungan istimewa, otomatis pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPh memungkinkan kantor pajak itu mengenakan bunga, dim interest. Demikian. Bu Elizabeth Suciana, Pak Pri mohon izin bertanya, terkait modal penyertaan pada koperasi yang berdasarkan pada MOU, mendapat bunga bulanan atas modal tersebut, apakah pajak atas bunga tersebut termasuk biaya final bagi si pemodal? Ini Bu Elizabeth perlu ini, yang jelas koperasi itu tidak ada modal penyertaan. Yang ada adalah apa? Jadi ini, iuran wajib, iuran keanggotaan. Nah, kalimat ibu yang membuat dispute di situ. Koperasi itu nanti didirikan oleh siapa? Anggotanya. Di situ ada iuran anggota. Hasil dari iuran anggota itu nanti ada SHU, sisa hasil usaha. Ya. Nah, kalau memang, nah ini nggak ada bunga ya. Kalau mendapat bunga bulanan,
Ini jadi kalimat Bu Elizabeth membingungkan ini. Modal penyertaan atau pinjaman? Saya menduga ini pinjaman, Bu. Jadi si siapa? Ada pihak ketiga ngasih pinjaman. Ibu menyebutnya modal penyertaan. Karena apa? Hasil pinjamannya itu muncul bunga. Nah, kalau bunga itu otomatis objek PPh 23, bukan final, ya. Nah, ini kalimat Ibu yang ambigu, ya. Kalau pemodal ngasih penyertaan, hasil imbalannya itu bukan bunga, tapi kalau di koperasi itu SHU. Tapi Ibu menyebut bunga. Jadi jawaban saya ada dua nih. Saya anggap sebagai modal, berarti SHU, ya, itu objek PPN. Kalau saya anggap sebagai pinjaman, yaitu ada bunga, nah itu objek PPh 23. Demikian. Bu Minarnita Yanti Ferawati Bakar, namanya panjang bener ya. Demurrage biasanya karena telat loading atau penundaan loading, Pak. Apa bisa dianggap sebagai satu bagian dengan jasa pelayanan? Tergantung kontraknya. Jadi kontrak antara pihak yang membayar biaya demurrage dan menerima itu. Kalau sebagai satu bagian berarti terutang PPN. Ya, tergantung kontraknya. Itu bisa bagian itu. Kalau dianggap bukan satu bagian ya. Jadi merupakan satu bagian atau tidak satu bagian. Tergantung isi kontraknya. Ibu sudah jawab gitu ya. Kalau bukan satu bagian, berarti kena PPh 23. PPh 23 nggak ada. 25, 29 juga nggak ada. Biaya demurrage itu other income. Karena nggak muncul di PMK 141 2015. Demikian Bu Minarnita, ya, atau Bu Yanti ini. Rani Group. Jika perusahaan membangun sendiri mes semi permanen, material dibeli sendiri, apakah tukang dimasukkan gaji harian 21? Iya. Lalu semua biaya yang terkumpul atas bangunan tersebut, apakah dijadikan sebagai nilai aset yang dilakukan penyusutannya? Iya. Penyusutan secara accounting, tapi secara pajak itu kalau pakai Undang-Undang HPP tahun 2022 itu deductible. Atau boleh tidak langsung kita jadikan sebagai biaya. Nah, kita jadikan biaya atau tidak, itu tergantung dari kebijakan akuntansi sesuai PSAK 16, Bu Rani ya. Jadi sesuai dengan PSAK 16, nah, nanti accountingnya silakan mau jadi biaya, kalau signifikan ya di capitalize, kemudian disusutkan. Nah, secara pajak ngikut ke accountingnya. Demikian. Bu Fenti, selamat siang Pak Pri. Jika perusahaan PKP ingin tukar tambah aset yang sudah BEP, sebagaimana pelakukan pajaknya, itu harus menggunakan harga pasar, pasal 10 ayat 3 Undang-Undang PPh. Ya. Nah, kemudian PPN-nya normal, itu berarti ada penyerahan barang, kena pajak, ya, tetap faktur pajak harus dibuat. Faktur pajaknya mengacu pada pasal 16 delta Undang-Undang, 16 delta Undang-Undang PPN. Jadi, penyerahan aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Demikian. Kemudian, Bu Minarnita lagi, kalau untuk jasa yang tidak jadi diberikan, tidak dituntaskan, ada nota retur. Kalau jasa tidak jadi diberikan, ya, itu nota kredit, bukan nota retur. Nota retur untuk barang. Kalau jasa nota kredit. Nah, kalau batal itu berarti faktur pajak. Jadi ada pembatalan faktur pajak. Jadi tergantung ini Bu Minarnita ya. Pak Teguh Prasetyo. Assalamualaikum Pak Pri. Mau tanya, PT yang tahun 2020 omsetnya belum mencapai, sedangkan awal tahun 2021 lupa mengajukan surat pernyataan menggunakan tarif pasal 17, apabila tetap menggunakan tarif pasal untuk pasal 21. Boleh, ya, silahkan. Bu Sally, siang Pak Pri izin bertanya, perusahaan berbentuk PT yang baru berdiri, pemegang saham sudah menyetorkan modal sesuai akte pendirian PT. Perusahaan masih ada melakukan pinjaman uang ke pemegang saham tanpa bunga yang sampai saat ini masih belum. Apakah ada permasalahan? Iya, permasalahannya karena pinjaman tanpa bunga. Jadi kantor pajak bisa menganggap bahwa pinjaman itu harus ada bunga. Demikian. Nah, itu risikonya berarti perusahaan dianggap harus mengakui bunga. Pak Iwanto, mohon izin tanya Pak Pri, anak dapat hibah dari orang tua, aset rumah lebih dari 1M atau 1 unit ya. Apa sebaiknya ikut PPS atau langsung? Ini nanti saya bahas, ini PPS muncul di sini. Tolong nanti pindahin ya, nih Mas. Yang 26 ya. Pak Iwanto, saya tunda dulu ya jawaban Bapak. Ini saya akan munculkan besok. Saya munculkan Rabu tanggal 5 Januari ini ya. 26. Kemudian perubahan harga barang. Siang Pak
mohon izin bertanya jika kami, Pak Iwanto saya tunda nih ya. Sekarang Pak, siapa ini WA ya. Siang Pak, mohon izin bertanya jika kami melakukan perubahan harga atas barang jualan di pertengahan bulan Juni 2021, pertanyaannya atas barang-barang lama sudah terjual kepada customer namun masih ada di gudang, apakah yang perlu kami lakukan? Berarti harus ada adjustment di harga jual. Itu aja. Kalau yang sudah terjadi ya sudah. Kalau memang itu tidak terpengaruh. Ya. Karena ya ini revisi atau enggak tergantung. Pertanyaan adalah barang-barang lama. Kalau yang sudah terjual kan nggak perlu direvisi. Kenapa? Sesuai kesepakatan. Pembeli menggunakan harga lama atau harga baru. Kalau pembeli tetap harga lama ya berarti harga lama. Harga baru, ya perubahan harga itu ya berlaku ke depan. Prospektif, bukan retrospektif, bukan mundur. Demikian. Bu Sismi Handayani, ini yang terakhir ya. Siang Pak Pri, izin bertanya, perusahaan sewa mobil ke vendor, kemudian perusahaan terima invoice PPH, total yang akan dibayar. Kemudian pada saat akan bayar ternyata ada potongan pembayaran dikarenakan pembayaran biaya perbaikan yang dilakukan. Pertanyaan apakah pertanyaan tersebut vendor boleh? Boleh apa ini? Nggak ada lagi. Oh ya, potongan itu tergantung kesepakatan Bu Sismi. Ya, tergantung kontraknya. Bisa masuk ke dalam harga itu. Ya, atau memang terpisah. Jadi memang ada biaya perbaikan. Jadi tetap harganya 1.000, tidak ada potongan, nanti kemudian potongan ini lagi. Atau digabung tergantung kesepakatan Bu Sismi. Baik, itu Ibu Bapak, 28 pertanyaan, sebenarnya 27 ya, karena ada satu pertanyaan yang termasuk PPS, saya tunda jawaban saya. Nah, ini akan saya masukkan ke kasus yang saya akan bahas pada saat mengupas secara tuntas PPS. Mulai tanggal 5 Januari 2022. Insya Allah ini akan berjilid juga, karena memang saya coba awalnya adalah saya usahakan Ibu Bapak paham dulu kira-kira mau ikut atau enggak, manfaat risikonya apa, barulah kemudian nanti ke teknisnya. Demikian Ibu Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.